Apa itu? Ngomong dong kalau ngeluarin makanan. Gamparin nih. Dilapin dulu dong minyak. Baru disusun telurnya. Nah, gitu. Kita lihat tetangga kita udah mau ngegencet kita. Ya, ini kita udah diserang nih kiri kanan. Kalau kalian menyadari strategi bisnis, kita nih udah diserang, kita udah siap-siap. Mereka tuh udah pasang peluru semua. Tinggal nembak kita doang. Halo semuanya, sahabat Koko Kuliner, selamat pagi. Jumpa lagi sama gua William. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat. Hari ini hari Sabtu, kita standby di Corazon Resto and Coffee ya. Salah satu bisnis yang gua handle, yang tidak menyangka gua udah cukup lama di sini ya. Sudah 1 tahun gua di Corazon. Dengan segala suka dan dukanya, Corazon saat ini sudah luar biasa. Saat ini resto kita baru buka teman-teman. Corazon baru banget buka dan bisa teman-teman lihat kita hari ini dapat banyak sekali reservasi ya. Customer mulai berdatangan. Terus di sini ini reservasi untuk 10 packs jam 12 siang. Terus ini reservasi untuk 17 packs jam setengah 12. Terus itu baru masuk lagi tuh. Itu kayaknya reservasi juga itu 20 packs. Yang di belakang tuh kayaknya walk-in deh ya. Sekitar 10-an orang ya. Jadi Corazon Resto and Coffee adalah restoran saat ini masih menjadi restoran terbesar ya di Sentul City. Dengan total capacity kita bisa menampung hingga 400 customer, 200 di lantai atas, 200 lagi di lantai bawah. Dengan makanan-makanan yang berkualitas pastinya, kita berusaha selalu memberikan yang lebih baik dan lebih baik lagi di setiap harinya. Buat teman-teman yang datang ke Corazon, dengan segala tujuannya, makan bareng keluarga, teman, pacar, bikin acara bareng company, kita selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk kepuasan kalian semua. Makanya kualitas selalu kita utamakan ya teman-teman semuanya. Hari ini bakal jadi hari yang sibuk banget di Corazon karena seperti yang teman-teman lihat kita baru banget operasional, udah rame. Terus juga kita juga di sini udah ada 2 reservasi di depan mata jam setengah 12, jam 12 siang. Oke? Enjoy. Kenapa lu? Hah? Oh ada. Ini buat apa? Preparean apa nih? Oh yang 10 packs. Yang 17 sudah datang tuh, tinggal OTW doang. Udah lagi di input, udah datang. Oh dia ambil paket. Oke, jadi sekarang kita lagi ada di kitchen. Hari ini yang gue bilang ke teman-teman ya, udah ada beberapa reservasi. Terus tadi yang 17 pack sudah datang. Ordernya menu ala carte semua. Yang 10 udah PO menu, mesen paket ber-10. Paket ber-10 di Corazon teman-teman, murah banget. Harganya sekitar 1,5 juta. Kalian bisa dapat makanan yang benar-benar melimpah banget ya. Karena di sini family dining, jadi memang settingan kita tuh menunya dibuat sampai benar-benar puas sekali makannya ya. Oke, jadi ini untuk menu yang kita set untuk paket ber-10 ya. Nasi putih nanti ada 10 porsi, terus ikan gurame 2 porsi, terus udang mayones 3 porsi, terus ada sapi lada hitam 3 porsi, ayam mentega 3 porsi, tahu telur asin ada 3 porsi, terus capcay seafood nanti ada 3 porsi, ada brokoli bawang putih 3 porsi, mie goreng juga ada 3 porsi ya. Nah, jadi inilah teman-teman ya untuk paket ber-10 kita. Bayangin untuk 10 orang harga sekitar 1,5 juta, dapat 6 jenis sayur, maksud 6 porsi sayur, terus hampir 10 protein. Gila kan? Datang bener-bener ber-10 udah pasti makan sampai kenyang banget gue jamin ya. Ya udah kita tinggal nunggu order yang masuk deh. Karena resto juga kebetulan baru banget operasional ya. Semoga hari ini rame pastinya dan tamu-tamu kita juga semuanya yang datang ke Corazon terpuaskan oleh kualitas dan pelayanan dari Corazon Resto and Coffee. Ini
Rifki, kamu sini, samping aku. Dengerin dulu ya. Kan ceker kan cuma kamu berdua Hudri. Kalian kerjasamanya harus bagus. Jadi jangan karena Hudri memang aku lihat pinter, terus kamu jadi malu. Nggak boleh ya. Kalau kamu pagi, artinya kan ini kan tanggung jawab kamu dulu sebelum Hudri datang. Kamu tahu kan kalau aku kerja, yang pertama harus apa? Bersih. Nah, lu pinter lu. Ya, jadi kamu harus tanggung jawab sama section kamu dulu, jangan kerjain yang lain-lain. Nah, jangan cuman kalau ada aku kamu ngelakuin, kalau nggak ada aku kamu nggak ngelakuin. Kalau datang, ini udah bagus, rapi, udah di-prepare, ini udah di-prepare, ini udah di-prepare, ini di-prepare, terus ini di-preparein, gitu ya. Ini udah di-prepare, datang semua. Nah ini bersih semuanya, enak kerja, enak dilihat. Baru kamu mau ngapain terserah. Jadi nanti Hudri datang, tinggal ngelanjutin kerjaan kamu. Nggak saya datang nanti dia saya marah-marahin gitu loh. Ngerti nggak? Ya. Jadi kamu harus ngatur kerjasamanya. Sama nanti Hudri juga kalau masuk pagi, kamu masuk siang juga begitu. Hudri datang udah harus rapi. Nah kamu kalau jadi sectionnya dijagain terus biar rapi terus, bersih terus. Ngerti nggak? Ya. Sekarang kamu ngapain? Hah? Nggak, ini dulu, rapiin dulu belakang. Chicken burger udah belum, Jeb? Belum? Gue mau ngomong sama lu juga. Kamu sama Rifki, over handle-nya harus bagus. Tadi saya habis nunggu Rifki. Rifki kan pagi. Kalau Rifki pagi, berarti artinya datang apa? Ini kan harus disiapin semua. Bener gak? Jadi kamu datang, apalagi kalau kita Jumat Sabtu Minggu kan rame. Bener gak? Kalau kamu datang kan enaknya kan udah siap tinggal kerja. Nah, jadi si Rifki itu kalau datang suka bantuin dapur dulu apa segala macam. Aku bilang nggak boleh, ya. Kalau datang harus bantuin kerjaan utamanya dulu di sini. Dia kan sama kamu kan partner, ya kan? Kalau ini udah siap, baru boleh bantuin yang lain. Jadi begini, nanti kalau misalkan kamu siang, Rifki pagi, kamu datang, ini belum rapi, nggak bersih, kamu boleh nego Rifki. Nanti sebaliknya, kalau Rifki masuk siang, kamu pagi, kamu juga harus settingnya bersih, rapi kayak gini, gitu ya. Saya nggak mau, kalian kerja nggak ada kerjasamanya, gitu kan kasihan kamu juga. Kalau saya datang, saya lihat berantakan kan, lu yang gue semprot gitu loh, bukan si Rifki, ya. Jadi kerjasamanya harus cakep ya. Ya. Nah teman-teman semuanya, kita baru operasional seperti yang gue bilang tadi ya. Dan sekarang ini jam setengah 12, bisa dilihat super sibuk dapur kita. Dan ini tiket ordernya teman-teman semuanya bisa lihat panjang-panjang banget ya. Udah mulai pada berdatangan tamu di luar. Ya banyaklah menu yang harus kita selesaikan. Yaudah intinya gitu aja lah. Puji Tuhan ya, Corazon selalu diberkati dengan customer-customer yang loyal. Enjoy di video hari ini. Apa itu? Ngomong dong kalau ngeluarin makanan. Gamparin nih. Jeffrey, chicken burger yang 2 udah, yang 2 udah. Oh jadi ini baru 1. Total ada 3 kan? Berarti yang 2 belum ya? Di-reheat dikit Pak. Digoreng dikit. Terlalu dingin. Ntar dulu, sapi lada hitam ya? Sausnya kurang banget nih. Gak ada rasa lada hitamnya itu. Gak ada rasa lada hitamnya Pak, tiram doang itu. Koki-koki semuanya masak dicobain, sendok dikantongin. Wira, goyong udah gorengin belum? Goyong, udah keluar. Nggak ngomong. Baru. Nih yang paket. Oh ini udah. Hah? Udah, jam setengah 12. Ngomong nggak lo? Itu mana koko itu? Mana? Iya, Baru dimasak gua gamparin lo. Suruh Tai kucing lo. Mie goreng ulang tahun berapa? 1 doang. Oh yang ala carte. Yang paket belum berarti ya? Dirapiin dulu dong mie-nya. Baru disusun telurnya. Nah, gitu kerja yang bagus. Tetap harus estetik. Masa mie-nya berantakan kamu main taruh-taruh aja. Ya, dirapiin dulu. Nah, gitu dong. Mie goreng ulang tahun jalan, cece seafood 3, mayones 3, tapi lada hitam 3. Yang paket dulu aja, selesaiin paket dulu. Satu-satu. Sup ikan kari. Paket apaan sup ikan kari? Ngaco, bocah.
Ini dari tadi ini kagak dijalanin nih. Woi. Lo tanya si Jeffrey nih, udah belum dari tadi? Belum nggak kelihatan nih. Udah bakar. Siap. Ini bawa. 3 loh Pak Eman. Buset jauh amat. Sini aku yang bagi. Sedikit kayaknya. Iya dong, ini yang kebanyakan. Welcome to Corazon. Selamat siang, silakan. Jam 12 siang teman-teman semuanya, langsung rame banget kita di Corazon. Ya, ini customer terus berdatangan. Teman-teman bisa lihat ini yang reservasi udah datang semuanya. 10, 17, di situ 20 orang di ya meja-meja apa namanya smoking room kita. Terus ini di samping juga udah mulai penuh. Terus nih kalau kita lihat nih, di area reception kita juga masih banyak customer yang baru pada mau masuk ya. Ya pokoknya kita selalu memberitakan hal yang baik lah untuk Corazon ya. Dengan segala pencapaian yang kita dapat dari dulu resto ini benar-benar dengan kondisi yang cukup menyedihkan ya. Dan saat ini kita bisa ada di titik ini, gue sangat bersyukur ya Corazon ada di posisi yang saat ini sangat membanggakan dan ya bersyukur gue bisa menjadi bagian dari keluarga Corazon. Order belum? Oh udah, oke baik. Makasih udah datang lagi nih. Iya, jadi langganan. Siap, makasih banyak. Lagi syuting, kan seminggu 2 kali doang sekarang kesini. Soalnya lagi ini ya. Lagi di sana lagi kerjanya banyak di sana, yang di Cibubur, Mandoro, yang di Cibubur. Mainlah ke situ. Nanti tanggal 6, 7, 8 grand opening, diskon 20%. 6, 7, 8 Februari, minggu depan. Nanti setelah itu dapat diskon kayak di Corazon juga, 10%. Iya, betul. Selama saya masih di sana. Baik deh. Aduh, amin Ibu. Makasih doanya. Ya udah, nanti ditunggu makanannya ya. Kalau ada kekurangan tolong disampaikan. Makasih ya. Masih. Saya di sini udah hampir setahun. Ya megang manajemennya mereka gitu. Makasih banyak Bapak, silakan selamat menikmati ya. Kalau ada kurang-kurang sampaikan ya. Oh ya. Thank you. Terima kasih banyak. Enjoy. Hotplate udah naik belum? Hotplate. Ini udah ya? Tinggal bakar. Wira, hotplate berapa di situ? Ada 3. Tolong tambahin dong 3 ya. Seafood platter mini 1, hotplate 3. Oh udah. Yang ini udah.
bisa lah, gila kali lu numpang ya, lu sewa venue aja kalau gitu di luar. Iya, makanya. Lu sewa tempat paling nggak 5-10 juta juga. Dia pengen ngakalin gitu tadinya. Iya pasti. Ya kalau mungkin kita bicara kalian dulu mah diterima-terima aja itu mah. Ya, Iya kan? Lagi nggak ada ini. Iya, kalau sekarang ya nggak bisa. Nggak semau-maunya orang masuk bikin acara, gila kali. Bikin acara, masak-masak lagi anjing. Iya. Outlet yuk, Rifki yuk. Jangan semua Rifki. Banyakan itu. Ya cukup. Ini udah pas, biarin aja. Situ aja. Yuk kita mulai ya, kumpul semuanya. Selamat siang semuanya. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, saya kumpulin kalian semuanya di sini. Kalau kita lihat spesifik cuma ada tim dapur sama HOD. Kenapa? Sebenarnya ini bukan ketakutan, tapi antisipasi aja. Saya lihat di Apung ini ya, di kawasan kita ya, saingannya makin gila, makin keras nih ya. Kenapa saya bisa bilang gitu? Saya ini kan orang yang ngurusin F&B udah lama ya. Yang saya lihat itu tetangga-tetangga kita itu ngelihat kita tidur 3 tahun, 1 tahun belakangan ini bisa meledak kayak begini. Saya pikir di dalam, ya saya rasa mereka bisa buka usaha di Apung ini kan berarti orang punya duit juga, ini nggak murah kan. Jadi mereka pikir kita aja bisa, kenapa mereka enggak gitu. Jadi saya ada kekhawatiran, bukan takut tapi kekhawatiran. Oleh karena itu makanya saya dari kapan tahu mau ngomong, cuma saya tahan gitu. Meledaknya minggu kemarin pada saat tiba-tiba ngebangun. Gue bilang gila nih, kalau saya nggak briefing kalian, kita nggak bangun kesadaran kita, bisa kebantai kita nanti. Ini bicara apa adanya, karena ini bisnis. Dan saya yakin, kenapa mereka berani, mereka tuh pasti nonton konten kita di Corazon. Makanya ini kita tayangin aja biar tetangganya pada panas gitu. Kita tayangin biar tetangganya pada panas, kita senggol semua. Ini semuanya bisa lihat. Itu gila-gilaan. Dia pada saat kita mulai rame banget, dia 1 bulan bisa bayar influencer 10-20 orang loh. Dan sekarang saya kan menganalisa tetangga kita juga, biar kita nggak jadi congek gitu kan. Sekarang dia paling nggak seminggu punya 1 influencer kalau kalian lihat. Dia mainin terus gitu. Berarti itu artinya apa? Mereka bakar duit loh. Terus kalian lihat Temon kan memang tempatnya kecil, tapi rame. Makanya orang kelihatannya padat banget ngantri. Padahal mah bukan karena, ya memang dia rame, tapi karena kapasitasnya kecil. Tapi dia sekarang lagi bangun. Kalau dia makin gede, kita punya saingan. Ingat, dia rame gede loh. Kita juga gede banget di sini. Ya walaupun dia tidak bisa menyaingi kapasitas kita, segede-gedenya dia, kita 2 lantai bos, kan gitu. Tapi kita juga nggak boleh takabur, ya. Makanya kenapa saya kumpulin teman-teman dapur? Kenapa? Karena ya kalian ini semuanya, terutama yang pegang masakan lah ya, koki-koki ini, kalian ini ujung tombak, ya. Kita restoran kan selain jual pelayanan, jual makanan. Pelayanan ya saya serahin ke Irwan, ke Fahmi, ke Ojak, ke Tito, ya. Yang paling utama kan ada di dapur. Dapur kan masing-masing koki lidahnya juga masing-masing. Tapi kan kita kerja kalau bisa kan pakai standar, punya standar. Dan ada yang namanya antisipasi. Antisipasi gimana caranya? Yaitu setiap masak dicobain, dikoreksi, satu sama lain saling mengkoreksi. Di sini kalau untuk pemimpin di dapur kan berdasarkan struktur organisasi ada Pak War sama Adi, ya. Sebenarnya kalau menurut saya secara pribadi, kalau makanannya udah salah kiblat, itu dari tekstur juga udah kelihatan kadang, ya kan. Jangan menormalisasi kesalahan yang harusnya tidak dikeluarkan gitu. Jadi kalau misalkan sekiranya makanan perlu direvisi, revisi gitu ya. Jangan sampai enggak. Ini apa adanya, aku ngomong ya, kita 3 tahun kita bisa bangkit, tetangga kita ngelihat kita rame, nggak mungkin lah mereka nggak cemburu, ya kan. Kita ada di titik ini tuh kita harus bersyukur, ya. Kalau kalian lihat masa kelamnya kita di Corazon ya dulu kan amburadul sekali. Ngebangun jadi sampai seperti sekarang juga tidak mudah, tidak gampang ya. Kalian cuma berjuang sama saya. Kalau kalian lihat gila, bosnya sebulan bayar influencer 20. Kaliin aja kalau satu influencer 2-3 juta. Berarti sebulan bisa 100 juta tuh bayar influencer doang, kan gila. Kalian cuma berjuang bareng saya. Dan kita bisa mencapai di titik ini harusnya sudah bersyukur sekali. Ya, aku nggak mau bagaimana-gimana. Intinya gini, ya kita teman-teman dapur semuanya dengan tim floor juga saling ngejaga. Kalau misalkan menurut kalian sampai di pas makanan tidak sesuai standar, platingnya, teksturnya, rasanya, kalian berhak mengembalikan. Makanya saya bilang kalau makanan yang bisa dicicipin,
kalian bantu koreksi juga nggak apa-apa. Kadang kan kita ada perasaan nih, ini kayaknya nggak sesuai standar deh, gitu kan? Kan kalian boleh ambil sendok untuk nyicipin, terutama yang kuah-kuah kan tidak ngeberantakin. Kalau misalkan kurang asin apa segala macam, ya kalian juga punya hak untuk mengembalikan, Mas ini kayaknya kurang ini. Nanti kan kepala kokinya nyobain, apakah Pak War, apakah Adi dicobain. Oh iya, kurang asin, nanti direvisi lagi rasanya. Platingnya kurang cakep, piringnya kotor, ya kan? Itu boleh dikembalikan, boleh direvisi, nggak ada masalah dengan itu. Jangan berada di zona nyaman. Itu yang saya takutkan. Makanya kenapa saya kumpulin kalian. Jangan karena kalian lihat sekarang kita udah rame, kalau weekend omsetnya 30-40 juta, terus kita, udah pasti rame weekend, udah pasti rame. Jangan sampai nanti kita udah mulai turun, terus kalian baru pada mulai mempertahankan lagi profesionalitas kalian. Nah, itu udah salah. Kita lihat tetangga kita udah mau ngegencet kita. Ya, ini kita udah diserang nih kiri kanan. Kalau kalian menyadari strategi bisnis, kita nih udah diserang, kita udah siap-siap. Mereka tuh udah pasang peluru semua, tinggal nembak kita doang gitu. Kalau udah karena dulu dia paling rame kan di sini kan. Begitu kita rame dia ambles sampai 50% pengurangan karyawan. Ini kan valid. Nah, jangan sampai kita ada di titik itu. Sekarang kita masih konsisten. Ya awal bulan kita agak sepi tuh kan. Tapi kan kesini-sini ya kemarin udah bagus lagi tuh. Ya kan weekday-nya udah bagus lagi. Ya kemarin 9, 10 ya kan. Terus ya ini weekend juga udah lumayan gitu. Jadi jangan sampai nanti kok tiba-tiba sepi ya. Nah, kalian baru iya kayaknya aku kemarin masak tuh gak dicobain. Aku kemarin masak tuh asal bahan kayak gini keluar, ini keluar. Nah, baru mengkoreksi diri setelah sepi. Jangan, kalau bisa kita menjaga konsistensi kita gitu loh. Jangan sampai kualitas kita menurun. Setidak-tidaknya stabil. Udah di situ udah paling bener. Kalau kalian nggak serius dengan ini dan amit-amit itu terjadi, kan menjadi bumerang buat kita. Apalagi kalian yang keluarganya bergantung kepada gaji di sini. Kasihan. Buat kalian yang masih muda-muda, ada orang tuanya, mungkin bodo amat. Gua kalau misalkan dipecat, misalkan Corazon tutup, gua tinggal balik ke rumah emak gue. Tapi bagaimana yang udah punya istri, udah punya anak, atau enggak yang gajinya udah bagus lah. Kalian belum tentu di luar dapat gaji sebagus di sini. Saya sih ngomong gitu aja apa adanya ya. Jadi kita sekarang ada di posisi seperti ini, harus bersyukur dan harus berhati-hati. Saya ngomong apa adanya ya, harus hati-hati. Tetangga kiri kanan nih lagi gila-gilaan mau nyerang kita. Saya berani jamin itu pasti karena mereka lihat kita rame deh. Kalau enggak mah nggak mungkin mereka ngeluarin duit segitu banyak buat apaan. Gila kali sih. Bayar influencer sebulan 20, kan gila itu. Ya kalau mereka nggak tahu strategi, itu sebenarnya juga salah. Gitu aja, kita semua harus saling ngejaga ya, satu sama lain ya. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, sahabat Koko Kuliner, udah jam 6 sore ya. Yap. Sebelum kita menyudahi video hari ini, ya, dari kita buka sampai jam 6 sore ini, berapa pundi-pundi yang sudah dihasilkan oleh kita? Mari biar dicek sama Bapak Tito. Yang terkumpul nih saat ini sampai jam 6 sore ini udah di 25.400.300. 25.400.000. Yap. 25.400. Oke. 25.400. Masih ada yang belum close bill? Masih. Berapa table? Untuk yang belum close bill itu ada kurang lebih 6 table. 6 table. Itu masih ada yang belum order juga. Oh, masih ada baru-baru datang Masih ada ya? baru Karena datang. ini jam 6 kan? Ya. Live musik baru mulai. Totalin deh, kita totalin. Oke. Tadi 25.500. 25.500. Tambah berapa? Terusnya ada yang satu bill 500. Jadi 26. 26. Satu bill lagi 500. 26,5. 26,5 satu bill lagi 1 juta. 27,5. 27,5 satu bill 500. 28. 28 satu bill 1.500.000. 29.500. 29.500. Oke. 29.500 ya. Nah, ini baru datang lagi rombongan ya, satu keluarga kurang lebih 10-an orang ya.
Ya buletin aja 30 juta lah omset kita sampai di jam 6 sore jam 6 ini. ini. Dan ini masih panjang waktu Masih kita ya. panjang, betul. Masih sangat panjang waktu kita sampai closing jam 10 malam. 10 malam. Ya, 10 malam. Last order kita jam berapa sih? Last order jam 9. Jam 9 last order 9. ya. 1 jam sebelum closing berarti ya. Gitu aja video kita hari ini ya. Thank you so much guys for watching video hari ini. Sampai jumpa lagi kita di video dan episode berikutnya. Saya selalu berkata.